Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Teras Anak. Nah, sharing parenting kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips mengajarkan anak puasa atau saum tanpa ada rewel. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan ya Allah. Berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Materi ini saya ambil dari beberapa sumber dan kemudian sudah saya praktekkan terhadap anak pertama saya, Teteh Kisa. Dan alhamdulillah di tahun kemarin Teteh Kisa sudah bisa puasa full sampai dengan maghrib. Walaupun pada tahun sebelumnya sebenarnya Teteh Kisa masih puasanya semaunya. Jadi kadang saya bangunin sahur masih rewel, ya udah tidak saya paksakan. Terus kemudian saumnya dimulai ketika Teteh Kisa mulai bangun. Misalnya Teteh Kisa mulai bangunnya jam 7 pagi, ya sudah mulai puasanya dari jam 7 pagi dan bisa buka di jam 10 atau mungkin jam 12, tidak tentu ya. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya saya lebih ke pengenalan saja bahwa dalam agama Islam itu ada ibadah yang namanya adalah ibadah saum, di mana anak harus menahan lapar dan dahaga, tidak makan dan tidak minum sampai dengan maghrib, seperti itu. Nah, di tahun setelahnya, yaitu tepatnya tahun kemarin, alhamdulillah Teteh Kisa bisa melaksanakan ibadah saum full sampai dengan maghrib tanpa ada rewel. Dan mudah-mudahan tips yang saya sampaikan ini juga bisa membantu para bunda yang masih kesulitan mengajarkan saum. Tidak terasa ya, kita menuju saum ini sekitar 1 bulan lagi. Dan memang harus dipersiapkan mental anak itu dari jauh-jauh hari. Dan bagusnya adalah 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi setelah bunda-bunda mendengarkan tips dari saya, bisa langsung dipraktekkan ya bunda, biar hasilnya lebih optimal. Oh iya, dalam kondisi Indonesia sekarang ini atau globalnya adalah dunia, sekarang kita sedang menghadapi virus corona dan mudah-mudahan virus ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan yang 1 bulan ini dengan penuh khusyuk, dan kita bisa melaksanakan ibadah saum seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita bisa beramai-ramai lagi beribadah ke masjid, dan kemudian di bulan Syawalnya yaitu lebarannya kita bisa berbondong-bondong buat bersilaturahim dengan keluarga-keluarga tercinta kita. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Oke, kita lanjut kepada materinya ya. Untuk tips pertama yang saya lakukan adalah di mana sebaiknya anak mulai dikenalkan dengan saum sampai dengan maghrib adalah usia mendekati usia 7 tahun. Di mana Teteh Kisa pada tahun kemarin itu menginjak usia 7 tahun kurang 2 bulan. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah mengajarkan anak ibadah sholat itu adalah di usia 7 tahun. Sama seperti ibadah saum juga, di mana anak sebaiknya dikenalkan puasa sampai dengan maghrib adalah usia yang mendekati 7 tahun. Di usia 7 tahun ini adalah usia yang memang cocok menerima beban untuk seorang anak. Oleh karena itu, di usia sebelum usia 7 tahun, kita hanya memberikan contoh, terus memberikan pengenalan terhadap ibadah saum ini seperti apa, tapi tidak terlalu menekankan terhadap anak untuk bisa saum sampai dengan maghrib. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian tips yang keduanya adalah mensonding, mensugesti anak dari 1 bulan sebelumnya. Nah, seperti itu juga yang saya lakukan terhadap Teteh Kisa. Saya mulai mensonding Teteh Kisa dari 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Saya bercerita tentang
bulan Ramadan, bahwa 1 bulan lagi kita akan ketemu dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini seluruh umat Islam harus berpuasa, tidak makan dan tidak minum sampai dengan azan maghrib. Dan saya tekankan karena Teteh Kisah sudah usianya mau 7 tahun dan sudah SD, maka Teteh Kisah pasti bisa puasa sampai dengan maghrib. Nah, seperti itu ya. Saya terus mensonding setiap hari bahwa Teteh Kisah pasti bisa puasa sampai dengan maghrib karena sudah usia 7 tahun dan sudah SD. Nah, terus saya lakukan selama sebulan sampai dengan ketemu dengan bulan Ramadannya, dan kita bisa dengan memperjelas waktunya, kayak misalnya sampai akhirnya di 1 minggu. 1 minggu sebelumnya saya juga mensonding bahwa Teteh Kisah seminggu lagi kita akan ketemu bulan Ramadan. Sampai akhirnya 1 hari sebelumnya Teteh Kisah 1 hari lagi kita akan ketemu dengan bulan Ramadan, dan Teteh Kisah pasti bisa puasa sampai dengan maghrib. Nah, terus jangan lupa juga kita mengekspresikan kebahagiaan kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Terus kita bercerita juga tentang pahala-pahala yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Terus kita tekankan, apalagi buat anak-anak yang sudah saum, sudah bisa saum full sampai dengan maghrib, itu pahalanya akan sangat besar sekali dibandingkan dengan orang dewasa yang memang sudah terbiasa dengan ibadah saum sampai dengan maghrib. Jadi kita berikan motivasi-motivasi kepada anak bahwa anak pasti bisa saum sampai dengan maghrib. Kita bercerita dengan suasana Ramadan seperti apa. Nah, seperti itu ya. Selain bercerita tentang bulan Ramadan, kita juga bisa membacakan buku-buku tentang bulan Ramadan. Waktu itu Teteh Kisah punya buku tentang Ramadan di berbagai negara. Nah, itu Teteh Kisah alhamdulillah suka sekali dibacakan buku itu, menjadi gambaran bahwa di beberapa negara pun orang Islam harus melaksanakan bulan puasa, dan bahkan di beberapa negara itu bulan puasa saumnya lebih panjang dibandingkan dengan negara Indonesia yang memang lebih teratur ya, biasanya sekitar 12 jam. Kalau di negara lain bisa sampai puluhan jam, bisa sampai 20 jam, 19 jam. Oleh karena itu Teteh Kisah semakin termotivasi karena di kita ini puasanya lebih teratur sekitar 12 jam tadi. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita jangan ragu memberikan reward terhadap anak kita yang memang sudah berhasil melaksanakan puasa sampai dengan maghrib. Waktu itu saya memberikan uang kepada Teteh Kisah setiap Teteh Kisah berhasil puasanya sampai dengan maghrib. Sebenarnya dari segi nominal uangnya tidak seberapa ya. Waktu tahun kemarin saya beri 5.000 per harinya setiap Teteh Kisah berhasil puasa sampai dengan maghrib. Dan Teteh Kisah bersemangat sekali. Dan kemudian uang yang 5.000 ini Teteh Kisah ditabungkan, tidak dijajankan. Hasil tabungannya dinikmati dan dibuka pada saat hari Lebaran. Dan alhamdulillah Teteh Kisah senang sekali. Kemudian hasilnya dibelikan barang-barang kesukaannya pada waktu itu. Oh ya, ketika anak mulai sore menunjukkan ketidaksemangatan untuk menahan dahaga sampai dengan maghrib, tidak ada salahnya juga kita ngajak ngabuburit anak, kayak seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini saya bacakan saja ya hadisnya karena saya tidak ahli dalam hadis dan khawatir ada kesalahan, jadi saya bacakan saja. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW di siang hari Asyura mengirimkan pengumuman kepada penduduk desa-desa Ansor yang ada di sekitar Madinah. Barang siapa yang hari ini berpuasa, hendaklah meneruskan puasanya, dan barang siapa yang hari ini tidak berpuasa, maka hendaklah berpuasa untuk sisa hari ini.
Setelah itu kami berpuasa dan memerintahkan kepada anak-anak kami berpuasa. Kami pergi ke masjid. Di sana kami membuatkan untuk mereka mainan dari kain wol. Apabila salah seorang dari mereka menangis karena lapar, kami berikan mainan itu kepadanya. Ini terus berlangsung sampai saatnya berbuka puasa. Nah, seperti itu ya bunyi hadisnya. Jadi hadis di sini menekankan kita harus menghibur anak-anak yang sedang berpuasa. Dengan kalau bahasa dari kitanya biasanya dengan ngabuburit, bisa mengajak bermain, biasanya ya monopoli atau enggak tangga ular, atau mungkin berjalan-jalan ke taman, atau mencari makanan kesukaan untuk mereka berbuka, sehingga teruslah menghibur anak-anak yang sedang berpuasa sampai tibalah maghrib dan mereka berbuka. Tips yang kelima adalah memasak makanan kesukaan dari anak-anak, khususnya adalah di waktu sahur. Biasanya sahur ini anak akan lebih sulit dibandingkan dengan saat berbuka. Oleh karena itu, kita mulai dari sekarang bisa menyusun menu masakan-masakan apa saja yang disukai oleh anak-anak, supaya anaknya bersemangat untuk bangun sahur. Terus tips yang keenam adalah kita membuat papan prestasi. Papan prestasi ini bisa kita kasih bintang ketika anak berhasil melaksanakan puasa sampai dengan maghrib. Kenapa kita perlu membuat papan prestasi ini? Karena anak-anak tidak hanya membutuhkan reward yang tidak konkret ya, seperti pujian, itu sangat harus. Hanya saja mereka membutuhkan juga yang konkret, yang visual, yang bisa terlihat oleh mata mereka sendiri. Jadi dengan melihat tanda bintang dan kemudian mereka membintanginya sendiri, mereka akan lebih bersemangat dan menghitung berapa bintang yang mereka hasilkan dari 1 bulan selama bulan Ramadan tersebut. Nah, inilah papan prestasi yang sudah kita buat untuk persiapan bulan Ramadan tahun ini. Yang kuning ini punya AA Gibran. Nih, dihias dengan robot-robot, diwarnai oleh AA Gibran sendiri, terus digambarnya sama Abi. Kalau yang ini punya Teteh Kisa. Teteh Kisa ini menggambar dan mewarnainya sendiri ya. Nih, hasil karya Teteh Kisa. Nih, di sini saya buat ada 30 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan 30. 10 kolom ini menunjukkan hari, 30 hari anak-anak harus berpuasa dan ada targetannya. Jadi targetannya adalah saumnya kalau misalnya bisa sampai maghrib baru nanti dikasih bintang. Terus sholat wajib, setiap sholat nanti dikasih bintang. Jadi 1 hari bisa 5 bintang ya. Sholat taraweh, kalau melaksanakan sholat taraweh kasih di sini bintang, dan kalau baca Al-Quran kita kasih bintang juga. Seperti itu ya. Jadi targetannya bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan bunda dan anak-anak. Ini hanya salah satu contoh, jadi bunda-bunda bisa berkreasi juga untuk membuat papan prestasi yang berbeda dari yang saya buat. Matanya diwarnain ya. Oke, seperti itulah tips dari saya dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat para orang tua yang sedang mencari
tips bagaimana mengajarkan saum buat anak-anaknya, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan lancar dan anak bunda bisa puasa dengan baik di bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini ya Allah, dan bisa mengoptimalkan ibadahnya di bulan Ramadan tersebut. Oke, terima kasih ya yang sudah nonton. Seperti biasa, yang belum berlangganan silahkan di subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan kemudian di like videonya dan di-share ke sosial media yang Bunda punya. Terima kasih ya sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.